Pada 8 Juli 2014, dunia pariwisata negara Bulgaria di Eropa Timur mengalami kabar mengerikan, di mana salah satu turis mancanegara hilang seketika hendak ingin menaiki pesawat. Dia dikabarkan melarikan diri ke sebuah hutan dekat dengan bandara. Namun saat ditelusuri, ternyata orang tersebut tidak pernah kelihatan sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Sampai tahun 2024 ini. Padahal itu kasus sudah 10 tahun lalu. Tapi tak kunjung pulang itu orang. Lantas ini tanda tanya besar. Apa dia masih ada yang tahu atau tidak? Atau sudah dimakan buaya? Atau dimakan serigala mungkin? Tentu itu jadi perdebatan. Dan bagaimana kronologinya kok bisa sampai hilang begini? Inilah cerita kisah lengkap dari kehilangan Lars Mittag yang pernah terjadi 10 tahun lalu di tahun 2014. Bisa dibilang Lars Mittag adalah seorang warga negara Jerman yang lahir pada tanggal 9 Februari 1986 di ibu kota Berlin. Saat itu Berlin sendiri masih terbagi menjadi dua, yaitu Berlin Barat dan Berlin Timur. Tapi Lars ikut tinggal di Berlin Barat, yang kapitalis. Dia menghabiskan masa kecilnya di kota Izo, yang terletak 364 km dari pusat kota Berlin, ke sebuah kota yang terletak di barat laut Jerman atau lebih dekat dengan kota Hamburg. Di sana dia hidup di kota kecil bernama Itzehoe, dengan menghabiskan waktu bekerja sebagai petani gandum bersama neneknya yang biasa dia lakukan sehabis pulang sekolah. Dan dia sendiri tidak dekat dengan orang tuanya, karena waktunya dia habiskan dengan neneknya di kampung halamannya di Itzehoe. Sedangkan sang ayahnya sudah menderita stroke dari dia kecil, yang membuatnya dia harus tinggal di Itzehoe bersama saudara perempuannya. Di situ dia juga punya banyak teman, dimulai dari teman sekolah, teman bermain, dan juga temannya sesama petani. Akan tetapi sejauh-jauhnya hidup terpisah dengan orang tua, dia masih aktif kok pulang ke rumahnya di Berlin setiap Sabtu Minggu. Lars dikenang ibunya sebagai anak yang baik, dermawan, dan juga penuh perhatian. Meski mereka hidup terpisah sejak Lars kecil, tapi Lars dikenang orang tuanya tak punya sikap canggung atau dingin di depan mereka sekalipun jarang bertemu. Dia dikenal sangat sayang dengan orang tuanya, bahkan setiap kali liburan, dia selalu meminta neneknya untuk mengunjungi orang tuanya di Berlin, sebagai rutinitasnya setiap minggu. Ini artinya orang tua Lars percaya jika anak mereka memang tidak memiliki kelainan kejiwaan, apapun selama ada. Sang ibu meyakini jika putranya itu mungkin saja mengalami suatu masalah, namun tetap saja itu rasanya janggal. Lalu suatu ketika Lars pun mulai tumbuh dewasa. Dia yang menghabiskan waktunya ingin menjadi backpacker yang mencintai nuansa alam seluruh negara di Eropa. Namun saat itu dia tergabung dengan sebuah komunitas pecinta alam kota Berlin, yang membuatnya bisa join kemanapun negara termasuk ke Bulgaria. Akhirnya pada tanggal 30 Juni 2014, di usianya menginjakkan kaki umur 28 tahun, Lari mendapatkan undangan dari beberapa temannya yang terdiri 4 orang untuk ikut berwisata ke sebuah kota kecil bernama Varna, yang terletak di utara Bulgaria. Pengalaman ini tentu menjadi pengalaman pertamanya berwisata di luar negara Jerman kala itu. Rencananya mereka akan menikmati liburan itu selama kurang lebih 7 hari. Namun karena banyaknya jadwal kerjaan teman-temannya, tentu membuat waktu liburan itu menjadi singkat. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk menginap di sebuah penginapan Color Hotel, yang merupakan sebuah penginapan murah dan dekat dengan bandara yang tak jauh dari kota Varna. Tidak ada keanehan selama mereka berwisata di kala itu. Mereka pun juga menikmati liburan singkat mereka itu mulai dari healing di pantai Laut Hitam, bermain voli, bermain bola, dan juga berenang di hotel. Kegiatan itu memang sungguh menyenangkan. Namun sayang, waktunya terlalu singkat dan bermasalah besar akibat hilangnya Lars, ucap salah satu temannya bernama Paul Rohman, saat itu diwawancara oleh Jerman TV pada tahun 2016 lalu. Namun suatu malam tanggal 6 Juli, mereka hendak mengunjungi McDonald kota Varna. Suasananya memang sepi, namun ada sedikit kejanggalan. Di sini beberapa rekan Lars merasa curiga dengan Lars yang enggan masuk ke dalam bar tersebut dan lebih memilih di luar bar. Lantas beberapa temannya pun tak bisa memaksakan kemauan Lars yang dirasa mulai sedikit bertingkah aneh itu. Mereka mulai menikmati makan malam sambil minum-minum tanpa ditemani Lars. Namun rupanya Lars yang berada di luar McD itu ternyata tengah lagi ribut dengan seseorang penggemar klub sepak bola Jerman juga, di mana Lars sendiri merupakan penggemar berat Bayern Munchen, tengah ribut dengan seorang pemuda yang tak dikenal merupakan fans berat dari SV Werder Bremen, yang juga bagian dari Bundesliga. Lalu Lars pun mulai menghilang setelah ribut dengan orang asing yang tak dikenali itu. Setelah perkelahian itu, Lars menderita pecahnya gendang telinga dan luka pada rahang.
Kondisi ini dianggap sedikit kritis, dan pada malam selesai kejadian, dia pun pergi menemui dokter yang menyarankan agar dia menunda jadwal penerbangannya dulu, karena kondisi belum pulih. Lalu dokter pun meresepkan antibiotik cefprozil 500 mg. Lars pun setelah dari rumah sakit segera kembali ke hotel untuk menemui teman-temannya. Sesampai di hotel, teman-teman pun menyarankan jika sebaiknya Lars pulang belakangan. Akan tetapi Lars tetap bersikeras kalau dia ingin ini baik-baik aja, dan menyuruh mereka untuk mengikuti rencana perjalanan awal dan terbang pulang pada tanggal 7 Juli 2014. Dan mereka pun tetap melakukannya. Lalu pada 8 Juli 2014, jam 9 pagi, mereka pun bertolak meninggalkan Bulgaria untuk kembali ke Jerman. Namun sebelum keberangkatan, Lars sempat mengirimkan pesan kepada ibunya bahwa dia telah tiba di bandara itu. Ia kemudian sempat memakan waktu untuk pergi ke konsultasi dengan dokter bandara yang bernama Kosta Kostov untuk menjelaskan sesuatu hal yang dirasa aneh. Dokter Kosta Kostov kemudian segera menggambarkan perilakunya yang sebagai gugup dan tidak menentu. Menurut Kostov, Lars sempat menceritakan jika dirinya memang baik-baik saja, namun agak sedikit gugup. Namun Lars mengungkapkan keraguan itu terhadap obat yang dia minumnya semalam itu. Lalu di saat itu, kebetulan bandara sedang berada dalam renovasi, yang membuat aktivitas penerbangan sedikit terganggu dengan adanya renovasi ruang internal bandara. Lars pun merasa sedikit terganggu, kemudian mulai bergemetar, dan dia berteriak, saya tidak ingin mati di sini. Saya tidak ingin mati di sini, saya harus keluar dari sini. Selepas berteriak, dia pun kemudian bangkit dan meninggalkan bandara dengan cepat menurut Dr. Kostov. Lalu dia meninggalkan semua barang bawaannya termasuk dompet, ponsel, dan paspor. Kemudian dia tertangkap oleh kamera CCTV bandara saat melarikan diri dari ruangan. Begitu berada di luar, dia terlihat dalam rekaman CCTV luar jika dia sedang berlari menjauh dari bandara, memanjat pagar, berlari ke padang rumput, dan berlari ke hutan sekitar bandara. Akan tetapi setelah itu keberadaannya tidak diketahui lagi secara pasti. Lars pun dianggap meninggalkan temannya yang sama-sama di bandara. Namun menurut penuturan saksi yang mengetahui persis tentang Lars sebelum tiba di bandara, sempat menceritakan sekitar jam 5 pagi, seorang supir taksi mengantarkan seorang wisatawan yang konon itu diduga Lars Mitteng. Menurut sang sopir, dia berdiri di pinggir jalan sambil melambaikan tangan dengan penuh semangat dan gembira. Itulah sebabnya sopir tak menjemput Lars dan atas permintaannya mengantarkan ke bandara Varna. Lalu sang sopir pun mengantarkan dan sampai di bandara tepat jam 6 pagi hari tanggal 8 Juli 2014. Dari sana Lars pun menelpon lagi ibunya dan memberitahukan dengan lega kalau dia sudah sampai di bandara. Lalu sang ibu pun menyarankan sebelum perjalanan sempatkan waktu untuk mengunjungi dokter bandara dulu dan meminta dia memeriksa lagi untuk menentukan apakah dia bisa terbang pulang meskipun dia terluka. Sementara di Jerman, untuk amannya sang ibu memesan tiket bus untuk putranya dari Jerman agar memudahkan putranya jika sudah sampai Jerman tak perlu lagi mencari-cari kendaraan untuk pulang. Lars pun juga kerap meminta ibunya untuk mentransfer uang kepadanya lewat Western Union, tanpa menyebutkan jumlah tertentu. Ibunya memutuskan untuk mentransfer 500 euro. Namun anehnya Lars tidak pernah mengambil uangnya itu sampai sekarang. Setelah terciduknya seorang pria yang tengah berlari melalui tempat yang tak wajar di bandara, maka pihak bandara Varna pun meyakinkan jika ada hal aneh yang dilakukan pria tersebut tanpa tepat di lorong hingga keluar bandara. Lantas pihak bandara pun kemudian segera memutuskan untuk memanggil polisi. Dan polisi pun melakukan investigasi dengan menerima sedikit informasi dari rekaman CCTV. Awalnya diidentifikasi itu bersifat samar-samar, karena ciri fisiknya tidak terdeteksi jelas melalui kamera jika dia orang mana. Namun setelah polisi menemukan tas koper dan paspor dan juga identitas lainnya, rupanya pria tersebut merupakan warga negara Jerman. Pihak kepolisian segera menghubungi keluarga jika telah terjadi kehilangan orang dari keluarga tersebut. Lantas ibu Lars pun kaget ketika mendengar putranya itu hilang. Perasaan Lars barusan begitu semangat menelpon jika dia ingin pulang. Namun kenapa tiba-tiba dia menghilang seketika? Para dokter kejiwaan baik dari Bulgaria maupun Jerman sepakat meyakini jika Lars Mitteng kerap mengalami gangguan skizofrenia yang diakibatkan dari dia meninggalkan jadwal minum obat cefprozil yang diberikan dokter kemarin. Dan istilah dokter mempertegas jika dia kena sakau. Ini dijelaskan setelah para dokter tersebut mendapatkan informasi dari dokter bandara Kostov jika dia sempat berkonsultasi mengeluhkan gangguan pikiran dan paranoid akan pemukulan ketika ingin meninggalkan Bulgaria kemarin. Akhirnya pihak kepolisian pun gagal dalam mengidentifikasi keberadaan Lars yang melarikan diri entah kemana. Lantaran tidak ada bukti dan memasukkan status Lars ke dalam ODGJ, tentu polisi akhirnya meminimalisirkan pencarian terhadap Lars.
sekalipun kerap kali ada pengaduan dari Ibunda Lars di Jerman sana. Ibunda Lars pun segera menyewa detektif swasta bernama Andrea Gutik untuk mencari keberadaan anaknya, dan detektif Andreas pun hanya mendapatkan informasi dari catatan rumah sakit jika Lars mungkin mengalami gangguan kejiwaan skizofrenia. Namun itu rasanya aneh. Sedangkan pihak keluarga percaya jika Lars memang memiliki keahlian survive di hutan. Namun keluarga juga memikirkan bagaimana jika Lars berada di hutan sendirian, terkena radiasi, sekalipun panas di Eropa tidak sepanas di Indonesia, tapi keluarga juga ragu terhadap kondisi fisik anaknya. Lalu pencarian terhadap Lars pun menjadi viral sepanjang tahun 2014 di seluruh media Eropa, khususnya di Jerman. Namun pihak kepolisian baik dari Bulgaria maupun Jerman tetap memasukkan Lars ke dalam orang paling dicari sepanjang tahun 2014, sekalipun hasilnya tetaplah nihil. Namun pada September 2014, beberapa pemuda kerap melihat seorang pria tengah berjalan di pinggir kota Varna. Namun setelah itu mereka tidak melihatnya lagi. Di samping itu, para pemuda itu ragu jika itu mungkin bukan Lars dan hanya sebatas mirip. Lalu berlanjut lagi di awal tahun 2015. Seorang supir truk dari Bulgaria kerap menjemput seorang pemuda yang berjalan sendirian di sepanjang Jerman bagian timur. Namun setelah diinterogasi, rupanya pria itu bukanlah Lars dan hanya sebatas mirip secara fisik dengan Lars. Lantas dengan hilangnya Lars yang kerap menjadi viral sepanjang tahun 2014 itu dan belum ditemukan hingga hari ini, tentu pihak keluarga masih meyakini jika Lars hingga hari ini masih hidup namun belum ditemukan. Pihak keluarga pun sampai hari ini masih siap menerima informasi tentang keberadaan Lars jika ditemukan dalam keadaan hidup maupun sudah meninggal. Dan teka-teki sebab-sebab Lars melarikan diri tentu masih menjadi bahan bincangan hangat dan simpang siur. Semoga Lars bisa kembali ke rumahnya dengan selamat. Kami doakan saja, mudah-mudahan dia bisa kembali ke rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin.